Nah, kalau misalnya kita lihat di pekan 35 ini, Bung Fahmi, tersisa ada 4 ya. Ada 4 klub yang berpeluang menghasilkan atau berhasil menjadi juara begitu di La Liga. Nah, kira-kira menurut Bung Fahmi sendiri terkait dengan head to head atau kami misalnya terkait dengan peluang pertandingan yang nantinya akan dilakoni oleh keempat klub ini seperti apa? Ya, masing-masing tim di 4 tim papan atas La Liga ini masing-masing mempunyai kans tersendiri. Yang diawali dari ATM atau Atletico Madrid akan menghadapi rival yang lumayan hebat juga, yaitu Barcelona pada pekan ke-35 di Camp Nou, tepatnya di kandang Barcelona, di mana di pertandingan pertama di kandang ATM sendiri Barcelona mengalami kekalahan. Ini yang cukup menarik nanti yang akan bagaimana kans Barcelona untuk membalaskan dendamnya dan sekaligus untuk mengambil kudeta puncak klasemen dari Atletico Madrid di pekan ke-35 ini. Kalau misalnya kita melihat, ini kan selisih poin mereka antara yang memimpin klasemen sama yang peringkat keempat itu hanya 6 poin. Artinya memang mereka semuanya mempunyai peluang untuk menjadi juara. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri dari head to head yang sudah dilakoni, dari keempat klub ini, kira-kira yang paling tinggi peluangnya untuk menjadi juara itu klub yang mana? Yang paling tinggi peluang jelas peringkat pertama Atletico Madrid jikalau dia memiliki jika dia tetap konsisten sampai akhir laga. Tetapi dari Barcelona pun tidak kalah berpeluang sangat besar karena kita ketahui bahwasanya Barcelona memulai La Liga dengan lambat, terseok-seok di awal, tetapi tanpa diduga bisa mencapai posisi 3 tinggal di 3 laga tersisa ini. Oke, kalau misalnya Real Madrid sendiri, Real Madrid kalau misalnya kita lihat ya, 2 pertandingan sebelumnya kan itu artinya dia tidak memberikan hasil yang positif. Nah, tentunya ini sedikit berita buruk juga untuk para fans Real Madrid. Nah, kedepannya kira-kira seperti apa nih? Apakah memang ada perubahan yang akan diberikan supaya dia bisa lebih baik dari pertandingan sebelumnya, ataukah mungkin tidak ada perubahan sama sekali yang akan dilakukan oleh pelatih? Pelatih Zinedine Zidane harus merubah formasi pemain mungkin karena ketidakhadiran beberapa pos yang dilakukan di pertandingan terakhir khususnya di Liga Champions kemarin karena barusan tersingkir Real Madrid. Itu harus fokus mereka pasti akan berpindah ke La Liga. Dengan berpindahan fokus mereka ke La Liga, pasti match di pekan ke-35 ini akan sangat krusial bagi pelatih Zinedine Zidane untuk mempertahankan posisinya sebagai pelatih yang sangat brilian dalam menangani Real Madrid. Banyak juga yang beranggapan bahwa Real Madrid ini dia dulu fokusnya di Liga Champions. Nah, sehingga untuk La Liga sendiri ini dia agak terseok-seok seperti itu. Apakah memang karena memang Zidane ini memang hanya fokusnya di Champions sehingga mengakibatkan di La Liganya ini dia tidak terlalu maksimal seperti itu? Sepertinya sih tidak, karena pelatih Zinedine Zidane pasti semua dia menyampaikan dalam konferensi persnya sendiri bahwasanya dia setiap piala yang ditangani oleh Real Madrid dia akan fokus walaupun itu di La Liga, Copa del Rey maupun di Liga Champions. Berarti memang semuanya difokusi ya, bukan hanya di satu turnamen saja. Bukan. Nah, kalau misalnya Sevilla sendiri, karena kan tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan Atletico, Barcelona, dan Real Madrid. Nah, Sevilla ini bisa menjadi salah satu penantang atau kuda hitam juga seperti itu ya. Mungkin meskipun dia masih di peringkat ke-4 klasemen sementara, tapi bisa saja menjadi juara. Nah, kira-kira kalau misalnya dilihat dari peluangnya berapa besar Sevilla bisa menjadi juara? Peluang Sevilla masih 50-50. Kenapa saya bilang 50-50? Karena dia harus berharap besar kepada Barcelona, Atletico, dan Real Madrid mengalami kekalahan atau terganggu di setiap laga supaya dia bisa naik di posisi pertama. Dan dengan syarat dia harus memenangi 3 laga tersisa tanpa tersandung sama sekali. Berarti bisa dikatakan Sevilla agak sedikit sulit ya, seperti itu. Dan kalau misalnya dilihat dari keempat tim ini, Atletico yang mempunyai peluang besar karena saat ini memang dia lagi berada di puncak-puncaknya. Kalau misalnya ini sedikit
flashback kembali nih. Kalau misalnya kayak kan Barcelona dan Real Madrid mempunyai poin yang sama saat ini. Yeah. Nah, kalau misalnya dari keduanya ini, kita coba pisahkan dulu Atletico dan Sevilla. Yeah. Antara Barcelona dengan Real Madrid, kira-kira yang mana yang paling berpeluang? Yang paling berpeluang, saya rasa dengan 3 laga tersisa, Barcelona lebih mempunyai kans. Karena melihat dari segi lawan yang akan dihadapi. Real Madrid akan menghadapi Villarreal yang kita tahu di mana dia melaju ke final, final melawan United nanti di Europa League. Sedangkan Real Madrid juga akan menghadapi Real Sociedad yang mana mantan pemain Manchester City yaitu David Silva bermain di dalamnya. Dan juga ada Yanudat. Yang mana mereka berdua kemungkinan besar juga akan mengalahkan Real Madrid. Wah, berarti ini sangat menarik ya. Kita tunggu karena sisa laga dari keempat tim ini masih artinya lawannya itu masih cukup berat juga. Tapi kalau misalnya dilihat dari prediksi Bung Fahmi sendiri ya bisa dikatakan urutan akhir nantinya itu Atletico, terus yang kedua Barcelona, Real Madrid dan Sevilla. Seperti itu ya prediksi ya. Ini hanya prediksi sport lovers. Jadi memang patut untuk kita saksikan bersama betapa panasnya ya La Liga di tahun 2021 ini dan tentunya untuk para fans yang ada dimanapun kalian berada seperti itu. Nah, ini patut untuk disaksikan bersama. Nah, kalau misalnya terkait dengan prediksi skor. Nah, ini juga menarik ya. Menarik kita bahas karena prediksi skor juga itu sangat penting. Nah, kalau misalnya dilihat dari pertandingan tersisa antara keempat tim ini, kira-kira prediksi skor dari Bung Fahmi seperti apa? Prediksi skor antara Barcelona lawan Atletico dengan Real Madrid melawan Sevilla. Kalau menurut saya, jikalau Barcelona Ronald Koeman menentukan formasi yang sesuai dan tepat, maka Barcelona kemungkinan akan menghajar Atletico di Camp Nou. Berapa nih? Mungkin tipis 1-0 atau 2-1. 2-1, oke, tipis ya berarti. Tipis, nah, kalau misalnya Real Madrid sama Sevilla, kira-kira prediksi skornya berapa? Real Madrid pasti Zinedine Zidane mengambil pembelajaran dari kekalahannya di Liga Champions. Dan pasti akan merubah formasi. Ya. Nah, kira-kira skornya berapa nih? Skornya mungkin 2-0 untuk Real Madrid. Real Madrid 2-0. Ya. Oke, 2-0 ya untuk Real Madrid antar Sevilla ya. Dan 2-1 untuk Barcelona dan Atletico. Oke, baik. Itu sedikit prediksi dari Bung Fahmi dan tentunya juga mungkin para pemirsa itu mempunyai prediksi tersendiri ya terkait dengan hasil pertandingan yang akan diselenggarakan di pekan ke-35 nanti dan patut untuk disaksikan bersama karena memang persaingan masih sangat ketat sekali. Ini antara pemuncak klasemen dengan peringkat keempat ini hanya terpaut 6 poin dan memang semuanya masih berpeluang untuk menang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kesandung sedikit, nah itu bisa saja tidak bisa menjadi juara La Liga di tahun 2021 ini. Oke, baik, itulah tadi prediksi singkat dari Bung Fahmi dan tentunya buat kalian para sport lovers, jangan lupa selalu saksikan Sport Lovers ya, karena selalu ada prediksi-prediksi untuk pertandingan-pertandingan yang sudah disaksikan bersama dan tentunya pertandingan yang akan disaksikan berikutnya. Dan buat kalian pecinta olahraga lainnya, bukan hanya sepak bola, tetapi ada banyak sekali info-info olahraga yang akan kita berikan untuk kalian semua. Oke, baik, terima kasih banyak. Tetap saksikan Sport 55. Saya Jamal Rahmat, pamit undur diri. Terima kasih.